dari saumui dui awal lah sampai lah 60 lah 70 muak ini ya alunadu nentarasu lama kecil orang lama beribadah tuh nentarasu lezatnya tuh ya dimana kilo-kilo kanewa di mana do that one dance baby that one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah fadlan bil paranjala wa ya musyida inna lahu nasalatu wa inna lahu Rabbi sholli satu wa salli wa sallim Lahana yang berbentak kata-kata Fakir Nabi Muhammad kata-kata Ulama sami menyadini Al-Quran Lahana kerana Yusni Sawtu wa Yawmati Kata anak sami Al-Quran Sekadul Bekasya Qawli Wa inkana Masya Qawli Lahana akhirnya berhenti Allah wa su'ulah min hayati ilmah masih Ilahi yang bukan waktu datang Wataukan Zabih Waktu Malaytau Wataukan Wataukan Kulkim Kemudian dia melihat lagi Pasbi dari banyak umatnya Mengakibat ma'ilahum Mengakibat tingkar Mengakibat mengatakan Terlalu Bukannya Mengakibat Bukannya Tuhan Kuliah masa Kirmaimu Mengakibat masyarakat Kasra'u dan Musnah Walau mengakibat Nas Kamalaya Tuhan dari Daudah Anta Maulana Ya Allah Yang Masir Ya Ayyakum Ya Zaljalal Al-Ikram Ya Rabbibu Ya Rabbibu Finna Binukikal Kofi Ya Rabbibu Putra-Putra Iskawin Kami Amal Arsh Alam Yakramil Arshu Inna Mustaqam Kamin Illa Ma'afraidana Ampul Misluhu Sambil kudoakan selalu Tentu butuh berharap kepada Allah Sesuai dengan makom beliau almarhum alhamdulillah pun pada saat ini pun berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah beliau apakah guru kita tadi cerah melihat anak-anak beliau walaupun dalam kondisi apapun, tapi yang penting di beliau itu adalah sesuai jo pengajian. Yang penting mana anak-anak beliau itu sesuai jo pengajian. Atau kebeku sesuai dengan banyak atau soal lain. Oke, yang terpenting dulu sesuai jo pengajian. Jadi soal bakso atau yang cocok atau yang enggak itu soal lain. Ialah kita anggap itu perbedaan, bukan perpecahan. Bedanya perbedaan dengan perpecahan itu adalah berdasarkan kepada tidak ilmu. Dua yang bisa membawa kaca, satu lu nampak bulai nolak rayu, dua lu nampak nak mau rayu, itu membawa kaca. Dua nak nampak nolak rayu, dasarnya apa? Padahal bulan belum cukup 30. Lah nampak nak ada model-model, itu baca doa. Awal itu terutama tentang kamu yang terkemukan apapun yang dibilang orang jangan. Yang penting kok dimusuhinya orang ya, tapi kaji yang sampai bermusuh Jawa. Kalau kaji bermusuh Jawa, pasti Jawa yang kalah. Tapi kalau orang musuh Jawa belum tentu salah. Itu prinsip. Ya, itu prinsip. Ya, misalnya Bapak Ibu terakhir almarhum alhamdulillah Abu Yakito pada polemik dulu tuh beliau setuju. Kenapa beliau nyembah rayu segitu terakhir rayu beliau itu beliau alhamdulillah nampaknya Pak rayu segitu itulah di barangkali kok sebagian tidak diketahui oleh masyarakat orang. Tentu yang mengetahui almarhumlah beliau tentu orang-orang yang dekat dengan beliau dan anak-anak beliau. Jadi seluruh awak yang dekat dengan beliau
bisa dikonten orang yang tak kenal dengan beliau, itu lucu-lucu jadi bedanya perpecahan dengan perpecahan dua tadi ya. Kalau nampak bulan pada bulan cukup bulan ya. Kalau nampak bulan indah menerima. Kalau nampak indah lara. Lalu apa bedanya itu perbedaan? Kalau perbedaan dia udah nampak, dia rayu, dia udah nampak, dia rayu. Jadi jelas. Itu bulan tu memang tak nampak kalau berita sama kerja tak rayu. Oke, betul tu. Engkau betul rayu. Kami dalam nampak bulan. Engkau betul rayu. Aku lu nampak ada berita lah. Dia waktu lagu, aku tak salah, kami betul. Bisa itu. Ya. Aku nampak bulan dia. Apa benar yang ini? Aku lu tidak boleh lah. Itu masalah itu. Yang perpecahan. Yang perpecahan ini. Jadi step itu kan. Tapi bagi kita, layatul rukun mandullah izah itu. Kamu itu kalau kaji, ada kecil ulang mampan, permasalahannya nggak bisa. Kalau orang kaji nggak bisa dia, jualah itu nggak bisa. Nggak mau ya dokat itu menolak kalau bulan seorang saya yoga itu seperti itu. Nggak bisa dong menolak kebenaran itu bagi orang ngaji itu susah. Ya? Menolak kebenaran. Artinya apa? Artinya awak biarlah anak itu dianggap bertikai dalam kebenaran daripada akur dalam kewasiatan. Wajib kamu, tapi kalau itu adalah tapi kamu, aku sesamanya besok nampak bulan itu sebelum itu pokok bersama kebersamaan harus dijaga. Masalah bulan itu tidak bulan itu. Oh, nak seperti itu kebersamaan jangan melawan kebenaran. Jadi ya harus ditambah ilmu ya, harus tambah banyak yang dibuat ya Pak. Jadi masalah kita juga sedikit untuk penguat bagi kawan-kawan itu bukan madadu tapi awak tuh harus ada dulu punya apa namanya bang, punya dalil lo, punya hujah lo apa tuh sampai tak apa itu sih ya. Jadi punya bahan lo guru kami kembangkan guru banyak hal yang lain. Baik. Kemudian juga dihormati beliau itu yang telah memberikan mukadimah sebagai pencerahan awal seperti itu tadi, kita membukakan awal-awal. Insyaallah apa yang beliau sampaikan tadi intinya adalah bulan Ramadan sampai mati. Intinya Ramadannya berakhir, Syawal pasti datang. Tetapi di jiwa Ramadan jangan pernah hilang. Itu yang beliau maksud tadi. Artinya apa yang lawak gue selama bulan Ramadan yaitu qiyamul lail. Cuma mungkin beda di dalam Ramadan tarawih, di luar Ramadan mungkin sudah tahajud dan amalan lain-lainnya. Itu barangkali yang beliau pesankan kepada orang. Kemudian yo pada guru-guru kami hadir, pada orang itu kita dan guru kami yang lain banyak sebelum hadir baik itu yang di dalam ataupun guru kami yang datang dari luar, seluruhnya jamaah kami kaum muslimin dan muslimat selamat datang di tempat yang sederhana ini. Semoga tahun datang kita udah ada tempat yang lebih baik dari itu di depan. Di depan insyaallah sarana ibadah awak ada yang sebut masjid, pokoknya sarana ibadah awak di depan bersama bapak ibu. Ampun kok bisa lebih baik depan musola kita atau tidak, itu jawabannya kita sama. Kalau kita bisa menyumbang 10 juta orang insyaallah rayu haji itu kajian rayu haji kita kajian mana pun datang. Baru kita curang kali 10 juta berarti 2M bisa ada tuh yang insyaallah kita lihat dulu nak dulu barang yang mampu nak ini disuruh kayak boleh salam syukur kita kepada Allah, salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, namun mungkin tak terlalu panjang maka bila dipakai di bawah yang biasa disebut
acuk sering dibaca di kalayak masyarakat petinggi minal aidin wal faizin, kembali dan dibalik kembali itu terdapat faiz, yaitu faiz itu tujuan menang. Kembali satu dari mana kembali awak? Dahulu awak berdosa, ini dengan kataku awak lah balik awak seperti dilahirkan ibu kembali. Itu namanya aid. Nah, udang adalah habis dosono, itu dikatakan udang kembali. Lahir awak tidak berdosa, cuma lah gadang lah pandai lu berdosa. Nah, di hari raya lah bilu dosa. Dia balik kasar semula, itu namanya aid. Berarti awak tak kembali balik kepada awak hendak berdosa. Dengan harapan itu dipertahankan sampai mati. Bukan lihat dulu rayu ketipu celeng, kita buat dulu lihat. Supaya bila dosa balik, rayu ketipu mungkin pasti. Tapi amuk awak ketipu itu jadi tidak pasti. Lebih baiknya jangan bermain-main awak di situ. Yang kedua, kembali awak dari pengaruh nafsu kepada pengaruh rohani awak. Jadi kalau awak menang, nafsu awak kalah, maka awak yang kuat di dalam tubuh awak itu adalah rohani awak, air cerita awak. Makanya kembali ke asal diri awak, asal diri sabana diri. Kalau tubuh jasmani, rohani tentu rohani. Kembali waktu bersifat rohani awak kan, itu kembali. Yang kedua, kembali daripada zikri ghairillah kepada zikrillah. Insya-Allah awak banyak mengingat selain Allah, maku denganlah awak ingin tak apa-apa, maka kita banyak-banyak lewat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ketentraman yang sebenarnya, tiada kebahagiaan yang sebenarnya kecuali ketika menghadirkan selalu Allah di dalam hati. Ketika Allah hadir di dalam hati, maka inilah makna bizikrillah tatma'innul qulub. Tidak ada masalah lain, segala pun tidak ada masalah lain. Kalaulah Allah ditempatkan di hati, hilanglah segala masalah. Karena segala masalah itu yang kami risau waktu itu adalah alam. Ketika kita menghadirkan Tuhan, alam akan terlampau begitu saja. Kita perbanyak zikir dan selawat itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nu'ala aid maka dapat faiz. Faiz itu menang. Kata-kata menang banyak kita jumpai di dalam pertarungan Fir'aun dan Musa dan Fir'aun. Pada aflahal yauma man ista'ala, pasti menang hari ini orang yang tinggi. Lalu di dalam kenyataannya yang menang siapa? Yang menang adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa bisa Musa menang cuma 2 balai udang? Kenapa Fir'aun bisa kalah jumlahnya ratusan ribu orang? Di mana kuncinya? Fir'aun mengandalkan massa. Fir'aun mengandalkan massa dan harta, kekuasaan, harta dan massa. Musa hanya mengandalkan Allah. Kalau jumlah sih 2 balai. Harta apalah Musa 200. Tapi Musa punya Allah. Backing Nabi Musa adalah Allah. Ketika Allah yang menjadi nasir, ketika Allah yang menjadi penolong, maka jumlah tidak jadi masalah. Nah akhirnya apa yang terjadi? Yang ratusan ribu itu bisa menjadi kalah, hancur. Sadar tak di Laut Merah? Rasul kalau ada juta-jutaan itu dulu dia Laut. Betulah. Jadi kalau ingin menang, kita berajakan Musa. Jangan pernah takut karena jumlah kecil. Tapi yang perlu kita takuti ma Allah atau ma ghairillah. Jo Tuhan atau jo tidak. Jo kebenaran atau tidak itu sih. Nah, Musa itu kebenaran, jadi makanya Allah berikan kebenaran kepada Musa. Satu. Dan kedua,
dalam Quran pun surah Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'min. Orang beriman pasti menang. Yang mana orang beriman ya? Urean-ureannya banyak yang khusyuk dalam sholat, yang lebih-lebih lagi kalau nggak ngecek, kalau nggak perlu nyonak buang. Itu kehebat orang beriman itu. Nah, kalau mengecek, kalau kami buang nyonak ngecek. Kalau kami menyakiti nyonak ngecek. Nyonak ngecek itu menjelaskan, memberi nasihat, bermanfaat, baru ngecek. Jadi tanda-tanda orang beriman dak do tau talak pehleng. Sebab seluruh perkataan waktu demi huruf yang kita lafazkan itu akan dipertanggungjawabkan. Bagi orang beriman dak do waktu, dak do kata-kata yang terbuang. Makanya tanda orang menang adalah anil lagwi yang berpaling. Nah, kalau ngecek itu dak pernah dulu. Nah, satu. Jadi tanda-tanda orang yang keramat, dia akan menjaga perasaan orang lain. Tanda-tanda orang husnul khotimah, dia tidak akan pernah mencukir kada orang, mencari-cari keburukan, mencari-cari aib orang, mencari-cari kekurangan orang. Orang yang seperti ini dia akan meninggal husnul khotimah. Dan orang yang mencari-cari kesalahan orang dikhawatirkan meninggal di dalam keadaan su'ul khotimah. Hal itulah hilang dalam hati apa yang sampaikan guru itu tadi. Kalau itulah kembali kepada fitrah. Yang ketiga, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih wa shalla bal tu'minuna hayatad dunya. Jadi ayat Al-Qur'an bal tusiru itu namanya meninjau. Qad aflaha man tazakka, lamana udahlah mensucikan dirinya. Wa zakara isma rabbih wa shalla, hanyalah tempat takbir dan hanyalah sembahyang. Kalau sembahyang rayu itu alamandang Allah takbir lah sembahyang rayunya. Aku sindiran Tuhan lah banyak atau lah kalau cara manusianya lah diprediksi di Tuhan. Walaupun sembahyang rayu segala macam nanya, tetapi keinginan dunia itu sulit meninggalkan. Pilihan orang dah dengan melalui ayat bal itu sunal hayat dunia. Lupa lihat apa kecil guru gitu tadi. Kalau indah barasir Ramadan no akan balik seperti luar Ramadan syariat. Yang kita takwian. Itu maka kata kalau di bulan Ramadan awak lampi masuk surga. Kalau lampi Ramadan kalau mana tidak itu kan neraka. Itu masalahnya. Karena tidak mempertahankan roh Ramadan itu di luar Ramadan. Coba pertahankan roh Ramadan itu. Nak kadang-kadang neraka itu tahu. Neraka itu di mana? Tidak tahu. Wakil Nabi Jibril, Mikail, Muhammad, itu saja yang nah itu sindiran untuk supaya tidak bantu seru dan hayat dunia. Padahal wal akhiratu yang sampai qad aflaha man zakkaha. Lalu apa bedanya tazakka dengan zakkaha? Zakka itu berulang-ulang. Jatuh bangun. Sudahnya barasiya baru sulit barasiya beliau. Dulu jatuh itu sulit barasiya beliau. Tobat itu lihat orang yang berupaya takkan itu termasuk juga aflaha. Berulang-ulang. Jadi kan anak mulai kacau nama itu kalah itu. Pokoknya di bilu katanya itu berulang tuh mati sudah mati ya. Bisa lagi baik tidak ada kesalahan di sisi Allah, karena itu tidak ada kesalahan yang besar dibanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai uraian penutup dan yang bagi kita mungkin kita mengalami sebagian atau sebagian besar dari saumui dui awal lah sampai lah 60 lah 70 muaknya alunadu nentarasu lama kecil orang lama beribadah tuh antara sulit saja tu dia dimana kilo-kilo kandai awak dimana sementara orang awak cari mudu-mudu baru lah dicari secara zahir pada jago lalu pukul 2 malam pukul 3 langsung jago zikir jago nak doma kuat pukul 2 pas siang kan itu sibuk tuh lalu pukul 2 malam tuh pukul 3 sudah tahajud tuh kan sejam lalu cuma tapi datu bahaya kalau panjang waktu awal lalu uju lalu dawa
pukul 8, pukul 8 besok dulu aku bisa jatuh. Jadi mana mau itu kan? Aku ada kawan pukul 2 lalu pukul 3 lah jatuh. Kayak menunggu bola dunia kan, pukul 2 lalu pukul 3 bisa jatuh. Barusan. Iko kalau nak ada lazah tu lazah, nak ada kenikmatan tu yang Allah berikan ke hatinya. Itu ada lazah tu yang Allah berikan kepada kita, sehingga bisa merasakan yang seperti itu. Nah, mungkin kita ada yang mengalami atau awak rasa bulan terakhir ku lagi terasa, sebelum itu dah terasa. Kuncinya apa? Itulah jawaban daripada ulama tasawuf Al-Yusri, ulama tasawuf besar. Beliau satu kali dalam hidupnya pernah 5 bulan tak ada khusuk-khusuk hati, tak tanang loh. Di bawah ibadah malih, di bawah lalat senang, di bawah ibadah pun malih, tak ada kesusu tak katu loh. Sembahyang pun besok khusuk, kini tak. Sembahyang di surau bisa 5 benua di kaca. Tuh. Tapi tak ada rumahnya, tapi 5 benua di jalannya. Apalagi macam yalah. Masalah kok. Sampai 5 bulan, di ujung 5 bulan tu terjawab. Rupanya di awal 5 bulan tu manganyo. Pernah nyoba musola atau ke masjid. Di situ tu nampak orang menangis berair mata. Itu kecatinya spontan ya. Pajak aku sosok saya. Oh iya. Itu just ya. Udah ke Allah yang nangis lepuh tapi gaya berprasangka buruk seperti itu. Tayu orang tu tayu topek atau bawa tu. Aku nak dengar gaya aja. Cuma mencemik manusia ketik atau menghina atau prasangka buruk seketik tu je bara kekhusyuannya hilang 5 bulan. Itu sekali ya. Apalagi 5 kali sehari. Itu berapa puluh tahun mereka itu pengobatannya tuh, lah parah jadi andai cuma mau ingin bagi gambaran saja. Andai kok ada kekurangan awak khusyuk awak beribadah lah, iya awak rajin. Cuma lezahnya beda tuh, lezahnya tuh hilang. Ketika lezah hilang, yang kamu rasakan lezah adalah hati, berarti hati itu yang sebenarnya serasa sakit. Nah itu yang perlu dulu. Jangan ada pernah berprasangka buruk. Asal berprasangka buruk sekali 5 bulan hukumannya. Itu ulama besar kok. Awak ulama mampu lah. Dari ulama awak ada tindak lah. Antara perlu tahu lah kok UBI. Maka kata Sayyid Muhammad, cukuplah dikatakan derajat yang paling tinggi itu bila kamu bisa berprasangka baik kepada orang lain, karena itu adalah kunci keselamatan dan kunci kebahagiaan. Semoga kita yang hadir di sini dan keluarga kita dengan melalui Idul Fitri ini mendapatkan berprasangka baik kepada kaum muslimin dan kaum muslimat seluruhnya. Amin. Amin.